Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati promotor 1 dan promotor 2 saya, yaitu Profesor Dr. Safri Anwar MPD dan Dr. Isa Aziz MPD. Kemudian yang saya hormati pembahas 1 dan 2 saya, Profesor Dr. Atma Zaki MPD dan Profesor Dr. Agusti Evi MA. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Izinkan saya untuk mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penilaian dalam Bingkai Nilai Budaya Minangkabau pada Mata Pelajaran Ekonomi SMA. Adapun yang melatar belakangi saya dalam mengangkat tema penelitian disertasi saya ini adalah yang pertama, adanya tuntutan dari tantangan dari dunia bahwa dalam hasil Forum Ekonomi Dunia tahun 2016 bahwa generasi muda khususnya siswa dalam hal ini adalah termasuk siswa SMA harus memiliki kemampuan yang dituntut pada abad 21. Di antaranya adalah memiliki kemampuan dalam budaya, literasi budaya. Lalu yang kedua adalah tuntutan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 bahwa di sini Permendikbud mensyaratkan bagi siswa dalam hal ini adalah SMA harus memiliki nilai moral. Dan untuk mata pelajaran ekonomi ada beberapa nilai moral yang menjadi tuntutan dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016 ini. Dua diantaranya adalah kejujuran dan tanggung jawab. Lalu yang terakhir ini adalah yang paling menentukan, yang melatar belakangi saya dalam mengangkat tema disertasi saya, yaitu persoalan besar yang dihadapi oleh sekolah khususnya di SMA Kota Padang. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan ketika MGMP guru-guru ekonomi di Kota Padang, kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa persoalan yang begitu urgen yang harus segera dicarikan solusi dan pemecahannya adalah yang pertama bahwa di tengah generasi muda kita, khususnya di sini adalah siswa-siswi SMA di Kota Padang, bahwa nilai-nilai budaya Minangkabau bagi mereka itu sudah mulai luntur. Banyak bukti yang bisa kita lihat dalam hal ini adalah diantaranya apakah mereka bergaul ketika di sekolah bersama dengan teman-temannya atau dengan gurunya, dan apalagi ketika dengan gurunya mereka tidak kenal lagi dengan yang namanya kato nan ampe. Jadi ketika mereka dinasehati dengan kiasan oleh guru mereka di sekolah, itu mereka bersikap tidak acuh. Jadi seakan-akan mereka tidak paham dengan kiasan tersebut. Itu menjadi dilema yang pertama. Lalu yang kedua adalah hasil UN. Diketahui bahwa hasil UN tahun 2018-19 itu berada pada angka 53,88 untuk mata pelajaran ekonomi SMA Sumatera Barat. Ini disampaikan sendiri oleh Bapak Burhasman tahun 2018. Dan yang terakhir adalah menyikapi dua persoalan yang tadi, yang tidak kalah pentingnya bahwa ternyata belum tersedia perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian yang dia adalah bermuatan nilai budaya Minangkabau dalam rangka membentuk sikap yang sudah mulai luntur tadi, sikap dalam memahami lalu mempraktekkan nilai budaya Minangkabau. Belum ada tersedia perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian tersebut, sehingga hal ini perlu kita cermati, ya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mencoba mengangkat tema penelitian ini dalam rangka
mengembangkan perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian bermuatan nilai budaya Minangkabau. Adapun yang menjadi pondasi utama saya sehingga begitu tertariknya saya dan bersemangat untuk mengangkat tema ini adalah yang pertama yaitu teori yang disampaikan oleh Bloom. Di sini Bloom mengisyaratkan kepada kita bahwa di dalam proses pembelajaran hasil belajar itu akan dipengaruhi oleh faktor afektif. Dengan adanya afektif yang bagus, maka akan berpengaruh dia nanti ke aspek kognitif dan psikomotor siswa. Dan ujung-ujungnya adalah akan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu yang kedua adalah dalam rangka melestarikan nilai budaya Minangkabau. Dari persoalan yang melatar belakangi tadi, yang sebelumnya telah saya sampaikan bahwa karena nilai budaya Minangkabau sudah mulai luntur, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah adanya sikap moral dari generasi muda kita, khususnya siswa-siswa SMA, sehingga salah satu solusi yang bisa kita gunakan di sini adalah menanamkan nilai-nilai sikap tersebut melalui nilai-nilai budaya Minangkabau. Karena bagaimanapun juga nilai kearifan lokal kita itu banyak sekali dan di dalamnya itu memuat nilai-nilai pesan moral yang positif. Yang dalam hal ini tentu bisa membentuk moral generasi muda kita ke arah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti kata pepatah petitih Minangkabau kita yang berbunyi, ketek taraja-raja, gadang tak bauk-bauk, lah tuo tarubah tido. Jadi di sini selagi dia masih SMA, itu masih dianggap dia sebagai pembelajaran orang kecil, sehingga masih bisa mereka dibentuk untuk menjadi orang dengan perilaku seperti yang dituntut di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dan sesuai dengan tuntutan kemampuan abad 21 tadi. Di sini sikap atau afektif yang menjadi sorotan utama saya sesuai yang dituntut oleh kurikulum 2013 adalah tanggung jawab dan jujur. Kenapa saya memilih tanggung jawab dan jujur? Disesuaikan dengan konteks atau materi ekonomi SMA ketika saya melakukan penelitian. Apa yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini? Sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Mereka mencoba mengembangkan berbagai hal dengan mengintegrasikannya dengan nilai budaya Minangkabau, tetapi aspeknya adalah aspek kognitif. Nah, di sini saya mencoba mengembangkan perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian, tapi fokusnya adalah pada aspek sikap sosial siswa, sehingga nilai-nilai budaya Minangkabau yang mengandung nilai-nilai positif tersebut muaranya nanti adalah dalam rangka untuk meningkatkan hasil belajar siswa, baik kognitif maupun psikomotor. Rumusan masalah dalam penelitian saya ini adalah yang pertama, bagaimanakah perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian yang digunakan guru selama ini dan yang dibutuhkan guru bagaimana? Yang kedua adalah bagaimanakah desain perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian dan nilai budaya Minangkabau untuk pembelajaran ekonomi, desainnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, bagaimana implementasinya perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian tersebut di Kota Padang. Lalu bagaimanakah hasil desain perangkat pembelajaran tersebut? Apakah efektif? Apakah praktis? Sehingga muara atau tujuan dari penelitian disertasi saya ini adalah menghasilkan desain perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian dalam bingkai nilai budaya Minangkabau
yang praktis dan yang efektif. Sehingga yang menjadi spesifikasi produk dalam disertasi ini adalah yang pertama silabus, ya, yang kedua adalah RPP, yang ketiga adalah handout, yang keempat instrumen penilaian, yang keempat adalah LKPD atau lembaga kerja peserta didik, dan yang terakhir adalah instrumen penilaian. Kesemua perangkat pembelajaran ini akan dimuat dengan nilai-nilai budaya Minangkabau. Nah, nilai-nilai budaya Minangkabau dalam hal ini yang saya pilih adalah menggunakan pepatah petitih Minangkabau yang maknanya adalah mengandung pesan moral, tanggung jawab, dan kejujuran. Karena kita tahu bahwa pepatah petitih Minangkabau begitu banyaknya, begitu beribu-ribu banyaknya, sehingga kita bisa memilih-milih mana dia yang mengandung nilai pesan moral tanggung jawab dan mana dia yang mengandung nilai pesan moral kejujuran. Nah, itu kita sampaikan ke peserta didik atau ke siswa SMA untuk mata pelajaran ekonomi. Ada beberapa kajian teori yang membackup penelitian disertasi ini, diantaranya adalah teori tentang pembelajaran ekonomi, sehingga saya memberanikan diri pada mata pelajaran ekonomi dengan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran ini, karena dari karakter mata pelajaran ekonomi ini bisa digunakan. Lalu yang berikutnya adalah pengembangan perangkat pembelajaran, bagaimana prinsip-prinsip dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, dan yang berikutnya adalah teori terkait dengan nilai budaya Minangkabau. Nah, nilai budaya Minangkabau yang diangkat di sini adalah pepatah petitih Minangkabau. Dan untuk model pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran yang dituntut oleh kurikulum 2013. Dalam hal ini adalah model pembelajaran discovery. Jadi 4 kali pertemuan yang saya lakukan itu dilakukan oleh guru model. Nah, itu proses pembelajarannya menggunakan pendekatan model discovery. Lalu yang terakhir adalah teori tentang kualitas perangkat pembelajaran. Sehingga kerangka berpikir dalam penelitian ini beranjak dari masalah, ya, masalah terkait dengan sudah mulai lunturnya nilai budaya Minangkabau, masalah terkait dengan sikap moral siswa, dan nilai budaya Minangkabau itu dianggap ampuh untuk memperbaiki sikap tadi. Jadi sehingga dampaknya itu akan dua, dampak utama dan dampak pengiring. Dampak utama yang akan kita kejar adalah hasil belajar, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dengan dia bertanggung jawab, dengan dia jujur, maka hasil belajarnya akan meningkat. Lalu yang kedua, dampak pengiringnya adalah dalam rangka untuk melestarikan nilai budaya Minangkabau. Model pengembangan dari perangkat pembelajaran ini adalah menggunakan pendekatan model ADI. Nah, untuk pengembangan model ADI, analyze, tahapannya ada desain, kemudian develop, implementasi, dan evaluasi. Ya, kesemuanya ini sudah saya lewati, mulai dari analisis kebutuhan, kemudian menganalisa karakter siswa, lalu melihat perangkat pembelajaran yang sudah digunakan atau sedang digunakan oleh guru-guru di SMA Kota Padang, lalu merujuk kepada literatur yang ada, yang mana yang cocok untuk mengatasi persoalan yang ada tersebut, barulah diidentifikasi kira-kira bagaimana solusi dari persoalan tersebut. Nah, hasil dari desain produk yang dikembangkan tersebut telah melewati uji validasi, kemudian telah melewati uji praktikalitas. Kesemuanya tersebut setelah melakukan beberapa uji-uji yang disyaratkan tersebut, barulah diuji cobakan di sekolah uji coba yang dalam hal ini terpilihlah SMA 8 Padang. Kenapa SMA 8 Padang sebagai sekolah uji coba atau uji coba terbatas? Saya mencoba melihat bahwa dari kategori sekolah mulai dari level top, level menengah, dan level bawah, SMA 8 masuk kategori level menengah. Nah, sehingga saya ambil yang di tengah. Ya, saya ambil yang di tengah. Dan untuk
uji coba diperluasnya, saya pilih sekolah yang level atas dan level bawah, sehingga terakomodirlah sekolah sebagai tempat uji coba, mulai dari sekolah level bawah, menengah, dan atas. Selanjutnya, tentu setelah kita mengembangkan produk atau perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian ini, kita ingin tahu apakah efektif dari pengembangan perangkat pembelajaran yang sudah kita kembangkan ini. Maka untuk melihat keberhasilan dari menggunakan perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian ini, saya menggunakan analisis yang pertama, analisis gain score. Analisis gain score itu dari 3 aspek, baik afektif, kognitif, maupun psikomotor. Kita mau melihat peningkatannya. Peningkatannya mana yang lebih besar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Itu yang menjadi penanda bagi kita apakah efektif penggunaan perangkat pembelajaran ini. Lalu yang kedua adalah analisis independent sampel t-test. Ini penting kita lakukan sehingga tahu kita kalau menggunakan perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian yang sudah kita kembangkan ini berbeda dengan kelas yang konvensional yang tidak menggunakan perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian yang dikembangkan. Dan kalau sekiranya memang berbeda dan dari hasil analisis gain score-nya memang tinggi pula peningkatan yang kelas eksperimen, maka bisa kita simpulkan bahwa penggunaan perangkat pembelajaran yang dikembangkan ini itu adalah efektif. Dan yang terakhir perlu dilakukan analisis two-way ANOVA. Kenapa ini kita lakukan? Kita ingin melihat apakah menggunakan perangkat pembelajaran yang kita kembangkan ini bisa untuk semua sekolah, baik level bawah, menengah maupun atas, dan sehingganya kita menggunakan analisis two-way ANOVA ini. Dari hasil yang ada, dapat kita lihat di sini bahwa kelas eksperimen itu rata-rata gainnya itu lebih tinggi dari rata-rata gain kelas kontrol, baik SMA 7 maupun SMA 13. Sehingga dapat kita simpulkan sementara bahwa efektif penggunaan perangkat pembelajaran ini. Untuk lebih memperkuat efektif tidaknya, kita lakukan analisis independent sample t-test. Dan dari hasilnya dapat dilihat di sini bahwa nilai sig-nya kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa memang berbeda. Bahwa memang berbeda hasil belajar antara kelas eksperimen yang menggunakan perangkat pembelajaran yang dikembangkan dengan kelas yang tidak menggunakan perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Sehingga dari dua analisis tadi, peningkatannya lebih bagus yang kelas eksperimen dan uji bedanya ternyata memang berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan perangkat pembelajaran itu untuk aspek sikap sosial efektif. Jadi tidak hanya aspek atau ranah sikap sosial saja yang kita mau lihat efektifnya dari penggunaan perangkat pembelajaran ini, tapi dari psikomotor juga, kognitif juga. Tetap menggunakan 3 analisis yang tadi itu, yaitu gain score, independent sample t-test, dan two-way ANOVA. Dan dari tabel yang ada ini dapat kita lihat bahwa baik dari segi aspek afektif, psikomotor, dan kognitif, kesemuanya itu berbeda antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Lalu hasil gain score-nya, peningkatannya memang lebih tinggi kelas eksperimen dari kelas kontrol. Dan apakah bisa diterapkan untuk semua sekolah? Dari 3 aspek ini kita melihatnya, mulai dari aspek afektif, kognitif, dan psikomotor, bahwa hasil dari garis yang diperoleh grafik analisis two-way ANOVA yang menggunakan SPSS itu estimate marginal means of hasil belajarnya itu berpotongan. Artinya di sini bahwa ini cocok digunakan untuk ke semua sekolah dengan level yang berbeda, baik tinggi maupun rendah. Kemudian selanjutnya, simpulan dari presentasi saya ini adalah
bahwa telah dihasilkan perangkat pembelajaran bermuatan nilai budaya Minangkabau melalui pengembangan model ADI, dan diyakini tingkat kevalitan dan praktikalitasnya, dan diyakini efektifnya dalam meningkatkan hasil belajar baik sikap sosial, kognitif maupun psikomotor siswa. Dan saran yang saya coba sampaikan di sini terkait dengan hasil dari penelitian disertasi saya adalah, saya tujukan bagi pengempu kebijakan pendidikan di Sumatera Barat. Karena dalam hal ini sangat butuh dukungan penuh dan pengawasan dari implementasi kearifan lokal Minangkabau dalam pembelajaran di kelas. Melalui pembelajaran yang kita yakini memberikan solusi ampuh dalam meningkatkan hasil belajar siswa sekaligus melestarikan nilai budaya lokal, sangat memerlukan pengawasan, sangat memerlukan kontrol dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui aturan dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kita sangat berharap kepada pemerintah agar kontrol untuk pelaksanaan implementasi kearifan lokal ini dalam pembelajaran itu betul-betul ketat, betul-betul diperhatikan, sehingga implementasi kearifan lokal dalam pembelajaran di kelas terjamin ketelaksanaannya. Hal ini kita lakukan adalah dalam rangka menjaga generasi muda kita agar tetap memiliki sikap dan moral lokal, tetapi wawasannya adalah wawasan global. Itu barangkali presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu promotor maupun pembahas. Banyak maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.